bisa ku hitung lagi berkat yang selalu kau beri dalam hidupku ini. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu, Tuhan? Sungguh ku tak bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita masih bertemu di tahun yang baru 2026. Tahun 2026 ini kita memasuki babak baru. Suatu periode garis besar pelayanan Gereja Batak Karo Protestan. Tahun 2026, penguatan fondasi spiritualitas personal berbasis keluarga. Secara khusus saudara-saudaraku, tahun 2026 fokus pada relasi dengan Tuhan, atau dalam bahasa Karo, nandai di bata. Caranya terus mempelajari Alkitab sebagai dasar orang Kristen. Sola Scriptura, firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Salah satu upaya melalui sapaan teduh dan mensyukuri menjadi satu manusia baru. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari Efesus pasal 2 ayat 19. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tema yang saya pakai menjadi satu manusia baru. Saudara-saudaraku, ada dua kondisi yang mau digambarkan. Aliensi diganti dengan rekonsiliasi, dan perseteruan
diganti dengan perdamaian. Kondisi dulu adalah dengan istilah aliensi, terisolasi. Bukan Yahudi menurut daging, orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi saudara-saudaraku, kondisi sekarang atau dengan istilah rekonsiliasi, pemulihan di dalam Kristus yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Ibarat dua posisi manusia karena dosa terpisah jauh, tapi justru karena salib, maka yang kedua yang terpisah ini tadi dapat menyatu. Tembok diganti dengan jembatan semata oleh salib Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib ini. Kristus Yesus adalah sebagai batu penjuru. Paulus melukiskan melalui 3 metafora. Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, kekeluargaan. Dan yang ketiga, bangunan. Bicara yang pertama, kewarganegaraan, dulu digambarkan dengan istilah orang asing dan pendatang. Mereka bukan hanya sewarga dengan orang-orang Yahudi Kristen, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Sebutan bagi seluruh orang percaya, baik di Efesus maupun di tempat-tempat lain. Kedua, bicara keluarga, oikos, akar kata oikos, rumah, gambaran relasi antara orang percaya, sekaligus relasi dengan Allah sebagai Bapa. Allah bukan saja hanya Bapa dalam arti secara umum sebagai sumber keberadaan kita, tetapi Dia adalah Bapa dalam arti yang khusus. Kita adalah anak-anak Allah melalui karya Kristus. Dalam Kristus kita telah diadopsi sebagai anak. Inilah
salah satu fondasi kesatuan yang penting. Jadi saudara-saudaraku, oikeos tidak hanya bicara keintiman, tetapi juga menggambarkan perteduhan, perlindungan, identitas, dan keamanan. Ini sebuah nilai komunal, bukan individual. Kehidupan yang sangat bergantung dengan komunitas keluarga besar. Yang ketiga, saudara-saudara, satu bangunan. Kalau kita teruskan ayat tadi, ayat 20 sampai 22, sebagai metafora yang ketiga. Dari kewarganegaraan ke keluarga, dan kini ke bangunan atau bait Allah atau rumah Allah. Yesus Kristus bukan saja jalan masuk kepada Bapa, tetapi sekaligus bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Ini adalah penggenapan, saudara-saudaraku. Penggenapan Yesaya 2 ayat 4. Memang secara fisik bait Allah di Yerusalem, tetapi seluruh orang percaya sebagai tempat kediaman Allah. Proses pembangunan bait Allah tidak bisa dikerjakan dengan sembarangan. Ada fondasi dan ada batu penjuru. Fondasi adalah para rasul dan para nabi. Sedangkan batu penjuru adalah Kristus sendiri. Batu penjuru biasanya berfungsi sebagai patokan dan penguat bangunan. Kristus adalah batu penjuru. Demikian Yesaya 28 ayat 16. Seluruh bangunan ditopang dan ditegakkan berdasarkan batu itu. Mengingatkan kita tentunya, tidak ada satu aspek gereja pun yang tepat jika tidak diarahkan pada Kristus. Saudara-saudaraku, jadi inti perenungan kita, apakah gereja kita sudah merupakan cerminan dari gereja yang universal, yang menjadi oikos, yang intim, yang teduh, yang damai, tempat perlindungan, yang merasa aman di dalamnya? Jangan-jangan masih ada yang merasa terabaikan, terhilang, bahkan tercampakkan. Semoga saudara-saudaraku, tidak ada yang merasa sendirian di tengah-tengah keramaian komunitas gereja yang semakin banyak anggotanya. Kalau ya, berarti sama dengan potret dari dunia ini yang sangat individualistis, yang sangat egoistis. Mesui kepai itagut nipai upar. Enda duit meriu, gia labo berbau. Tangkaskal kelengate Tuhan simpar. Salib Yesus mempersadakan jadi manusia simbaru. Mari kita berdoa. Syukur jikalau perubahan bukan saja dari tahun 2025 ke tahun 2026, tetapi status identitas di dalam Kristus. Kami, bangsa yang non-Yahudi,
yang dahulu jauh dan terpisah, kini sudah menjadi dekat, bahkan menjadi satu manusia yang baru oleh karya Yesus yang tersalib. Saat ini kami mendoakan Zaitun, kategorial di Gereja Batak Karo Protestan yang berusia 11 tahun, 15 April 2026. Kami doakan pelaksanaan tahun baru Zaitun GBKP Klasik Jakarta Kalimantan besok, Selasa 13 Januari 2026 di GBKP Cilengsi. Berkati panitia, berkati Zaitun Runggu-Runggun. Kami doakan pengurus Zaitun GBKP, baik di tingkat pusat, di tingkat klasis, dan di tingkat Runggu-Runggun, bahkan semua anggota Zaitun. Jika ada yang sakit Bapak, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja dan dimanapun mereka berada, berkatilah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.